peradaban. Pada zaman dulu kan Indonesia itu kaya akan sumber daya alam yang melimpah dan rempah-rempahnya. Maka dari itu Indonesia melakukan sistem barter bersama negara lain berupa rempah-rempah seperti di sini ada cengkeh, ada pala, ada lada, dan ada kayu manis. Misalnya Indonesia lagi membutuhkan suatu barang pada negara lain, dan Indonesia ini melakukan barternya dengan rempah-rempah. Terus sistem pembayaran di Indonesia kan melalui barter, dia melalui jalur perairan. Di sini tuh contoh-contoh kapal-kapal yang sedang melayar untuk melakukan sistem barter bersama negara-negara lain. Terus di sini juga dapur hati-hati jatuh. Hati-hati jatuh. Itu Nusantara sudah memulai sejak ribuan tahun silam. Dari Asia Barat, perdagangan Arab menyalurkan komoditas ini hingga ke Venesia, dan dari sana dijual ke seluruh Eropa dengan harga setinggi emas. Karena perdagangan di Asia telah melahirkan cikal bakal perbankan di Nusantara. Maka dari itu awal pendapatan di Indonesia yang pertama itu melalui rempah-rempah. Oke guys, di sini udah ada pembagian uang-uang. Yang pertama kita akan membahas tentang uang kerajaan Nusantara. Yang kedua ada uang kolonial. Yang ketiga ada uang awal kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keempat ada uang pemerintahan dari Bank Indonesia. Yang kelima ada uang token, dan yang keenam ada uang yang ada di tempat uang kerajaan. Nah, uang kerajaan Indonesia itu ada dua. Yang pertama di sini ada masa kejayaan Hindu-Buddha. Lalu nanti aku akan ngajak kalian ke uang di kerajaan kejayaan Islam. Nah, di sini dulu masa kerajaan Hindu-Buddha. Jadi pada masa kerajaan Hindu-Buddha ini perdagangan itu udah diganti dari yang awalannya barter menjadi uang. Di sini bisa dilihat uang-uangnya milik kerajaan Hindu-Buddha. Masih di tempat nih tempat uang kerajaan Nusantara. Yang tadi kan kerajaan Hindu-Buddha, sekarang di kerajaan Islam. Nah, di kerajaan Islam itu contohnya kayak kerajaan Samudra Pasai, terus kayak kerajaan Palembang, kerajaan Banten. Di sini mata uang, di sini sama uang-uangnya. Di sini uang-uang pada zaman masa kejayaan Islam. Lalu aku ada di tempat uang kolonial. Nah, uang kolonial yang pertama di sini ketika ada PLC dan usaha-usaha pembiayaan perdagangan. Di sini adalah jenis-jenis uangnya. Lalu kita beralih ke Hindia Timur waktu berada di tangan Inggris. Dia juga memiliki bentuk uang yang berbeda dari sebelumnya. Dia sudah kertasnya menjadi jauh lebih besar dan ini bentuk logamnya. Lalu ke pemerintah Hindia Timur dan Hindia Belanda. Di sini uangnya dalam bentuk kertas masih lebar, lalu semakin mengecil. Terus di sini juga masih sama jenis-jenisnya. Terus uang kolonial selanjutnya yaitu uang kolonial hubungan pemerintah Hindia Belanda dan DJB. Bisa dilihat uangnya itu berbeda bentuknya. Maksudnya ukurannya sudah mulai nggak besar seperti dulu lagi. Cuma di sini masih ada besar, bisa dilihat dengan bentuk yang berbeda pula. Terus uang kolonial selanjutnya nih ada hubungan pemerintah Hindia Belanda dan DJB, masih sama. Ini bentuk-bentuk uangnya udah jauh lebih kecil daripada sebelumnya ya, uang kolonialnya bisa dilihat sendiri. Tuh, uang-uangnya udah bentuknya juga berbeda. Terus uang kolonial selanjutnya adalah zaman pendudukan Jepang. Bentuk uangnya ini Japanese yen, contohnya 1.000 rupiah, terus 2 rupiah setengah, 2,5, terus 1 rupiah. Bentuk-bentuk uangnya sudah berbeda. Terus juga ukurannya, dari segi ukurannya juga lebih kecil. Ya, jadi kan sudah dijelaskan uang kolonial. Sekarang kita lanjut ke uang awal kemerdekaan Republik Indonesia. Pertama itu uang Nika. Contohnya itu uang Nika itu gini. Ya, ikuti saya untuk selanjutnya. Ya, ini masih uang Nika. Ya, contohnya. Nah, kita lanjut ke uang ori. Itu
misalkan kita uang asli mulai bermunculan. Ini contohnya nih, sangat berbeda ya. Dan lanjut ke uang orida, itu uang lokal ori daerah. Kayak contohnya nih. Ya. Terus itu uang Republik Indonesia Serikat dan Gunting Saprudin dengan ini contohnya nih. Ini juga contohnya uang Saprudin. Dan ini yang keempat adalah uang pemerintahan dan Bank Indonesia. Kewenangan Bank Indonesia dan pemerintahan mereka mengedarkan uang seperti ini. Ya sudah agak jadul sepertinya. Contoh-contohnya seperti ini. Dan yang kedua, ini pertama kalinya uang Bank Indonesia mengedarkan seperti ini. Dan ini adalah rupiah Kepulauan Riau, contohnya seperti ini. Kemudian ini rupiah Irian Barat, mereka menerbitkan ini. Lalu ada perwujudan kesatuan moneter, ini sepertinya contohnya. Ini yang selanjutnya adalah mempersiapkan ke Indonesia sebagai wilayah kesatuan moneter, dan ini adalah wilayah uang seluruh moneter seluruh wilayah Indonesia contohnya. Tapi belum tahu sepertinya untuk usaha. Nah, contoh-contohnya kemudian adalah Bank Indonesia sebagai satu-satunya penerbit dan pengedar uang. Ini adalah Bank Indonesia. Ini adalah uang yang diedarkan oleh Bank Indonesia satu-satunya sepertinya. Nah, contohnya ini sepertinya uangnya sudah agak mulai sempurna sepertinya. Nih, dari sini nih. Sudah. Menentukan itu berarti uang dengan nilai nominal yang lebih tinggi daripada nilai materialnya. Nah, di sini ada contoh-contoh uang token, ada dolar, ada kepeng, ada duit perak, ada ringgit, ada chance atau tembaga. Terus kita lanjut ke uang token selanjutnya. Uang token perkebunan. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda banyak tumbuh perkebunan asing sehingga dibutuhkan mata uang pecahan kecil untuk memperlancarkan transaksi. Ini ada contoh-contoh uang token. Ada dolar dari nikel, ada chance dari nikel, ada yuan kuningan, ada dolar perak, dan sebagainya. Lalu kita lanjut ke uang khusus peringatan. Bank Indonesia juga menerbitkan uang khusus peringatan dalam rangka memperingati peristiwa penting atau untuk tujuan tertentu. Biasanya dalam jumlah terbatas untuk diedarkan di kalangan kolektor dengan harga jual di atas nilai nominalnya. Dan di sini ada contoh uang khusus. Ini ini 25.000 tahun 1970, emas 61 gram. Terus ada 1000-an tahun 1970, ada duit 10.000 tahun 1970, ada duit 200 perak tahun 1970. Terus ada duit lembaran 50.000 tahun 1993 dan sebagainya. Lalu kita lanjut ke uang khusus, uang bersatu. Uang
Uang bersambung adalah dua lembar atau lebih uang yang sengaja dicetak tanpa memotong kertasnya, sehingga uang tersebut bergandengan satu sama lain. Nah, terus ini tuh uang-uang zaman sekarang, contohnya 20.000, 100.000, 10.000, dan yang lain. Ini uang yang dicetak pada emisi 2014. Nah, sekarang kita itu udah ada berada di dalam Museum Mandiri. Nanti kita bakalan ngasih unjuk apa aja sih Museum Mandiri. Jadi Bank Mandiri dimulai pembangunannya itu berlaksana mulai tahun 1824 dan memiliki banyak transformasinya hingga pada tahun 2015 Bank Mandiri menjadi bank penting yang memasuki tahun pertama transformasi tahap ketiga. Nah, jadi ketika kita masuk ke dalam Museum Mandiri, kita udah disajikan nih di sini tuh banyak pengetahuan tentang liberalisasi dan komoditi di sini kayak tanam paksa, terus kayak perkebunan kopi. Nah di sini bisa dilihat dia adalah gula. Gula menjadi salah satu komoditi yang paling laku di pasaran Eropa pada abad ke-19 dan abad 20. Bisa dilihat gambarnya ini tanam paksa yang dilakukan oleh Van den Bosch. Lalu ketika kita masuk kembali di sini juga ada informasi tentang bank-bank yang ada di Indonesia pada zaman dahulu. Di Bank Mandiri ini terbagi menjadi 4 macam bank. Yang pertama ada Bank NHM atau Netherlands Handelsbank Bank. Perusahaan dagang milik pemerintah Belanda ini didirikan langsung oleh Raja Willem pada tanggal 29 Maret 1824 nomor 163. Terus yang kedua ada Bank NIHB atau Netherlands Handelsbank, berdiri pada tanggal 14 Juli 1863, tidak terlepas dari perluasan pemikiran dari kredit mobilier. Nah, gambarnya seperti ini guys. Terus yang ketiga ada Bank Eskomto yang berdiri pada tahun 1857 di Batavia oleh warga Belanda yang bernama Paulus Tiedem Jr. dan Carl Friedrich Wilhelm Wiggers van Kersen. Ini gambar-gambarnya guys. Kita ke sebelah sini ada yang namanya Bapindo atau Bank Pembangunan Indonesia. Didirikan pada tanggal 4 April 1951 oleh Mr. Raden Sowandi di Jakarta. Ini gambarnya guys. Dari Bank NHM, Netherlands Handelsbank. Lalu selanjutnya ada Bank NHB atau Netherlands Handelsbank. Kurang lebih bentuknya ada seperti ini, tidak masuk. Lalu yang ketiga ada Eskomto. Bentuk bangunan dari bank itu sendiri seperti ini, Eskomto. Terus yang terakhir ada Bapindo, Bank Pembangunan Indonesia. Kurang lebih pintu masuknya itu seperti ini. Sekian. Bantu hitung yang digerakkan oleh tenaga listrik dan terdapat 14 buah tools yang berisi 2 angka dan simbol penjumlahan. Itu bisa dilihat. Fungsi mesin pencetak katalog rekening ini adalah mencetak alamat nasabah untuk mempunyai silinder. Oh, bukan. Nah, kan kalau ini kan mesin pencetak rekening. Nah, di sini ada kalkulator manual kan. Kalau tadi kan kita ada menemukan kalkulator elektronik. Di sini ada kalkulator manual. Bisa dilihat. Kalkulator adalah suatu alat hitung yang membantu kita untuk berhitung secara mudah. Namun, koleksi yang tersedia di dalam ruangan ini adalah kalkulator yang digunakan pada era tahun 70 sampai 80-an. Di sini adalah kalkulator manual. Ini ada mesin ketik. Ini
adalah bentuk mesin ketiknya. Mesin ketik manual umumnya menggunakan 39 buah tombol yang menggerakkan cetakan huruf, angka, tanda baca, dan hitungan. Nih, mesin ketik yang biasa dilakukan untuk melakukan kegiatan mencetak tulisan. Terus kita di sini biasalah ini biasa di sekolah. Ya, Nah, guys. alat hitung tradisional ini digunakan oleh bangsa Cina untuk menambah, mengurangi, mengalihkan, dan membagi. Ini bentuk semuanya nih, lucu-lucu bukan? Yeay. Jadi sebenarnya ini mesin mandiri itu bisa dilihat. Di sini kita bisa lihat Di sini zaman ruang dulu. konservator. Kita tidak bisa masuk sepertinya. Jadi ruang kerja pegawai Bank Mandiri pada zaman dulu. Tuh guys. Terus kita bisa sini. Sini. Lalu kita ke sini yuk. Di sini kita lihat ada apa. Di sini ada mesin yang besar. Sama sepertinya mesin cetakan kertas. Ini kayak mesin fotokopi tapi dia waktu zaman dulu. Terus di sini juga banyak loh barang-barang. Belum di museum ya. Guys. Itu apa? Waktu itu apa tuh namanya ATM? Mesin ATM mandiri pada zaman dulu. Bisa dilihat macam-macam mesin ATM ya. Nah, bentuknya masih jauh lebih besar ya daripada mesin ATM sekarang. Kurang lebih kalau ATM sekarang kan ukurannya hingga bentuk ATM-nya mengalami perubahan dari awal hingga akhir. Hingga Kartunya juga beda ya guys. Sekarang ATM sekarang juga beda. udah. Dadah. Sekian vlog dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya telah menonton video ini dan kesempatannya Bu Ari untuk menjelajah Bank Indonesia dan Bank Mandiri.